metabolisme dari lemak. Sekarang kita lihat ya fungsi hati dalam metabolisme protein. Dalam metabolisme protein itu fungsi dari hati itu adalah ini, memecah asam amino, gitu ya. Memecah asam amino ini artinya mengeluarkan gugus aminonya sehingga nanti bisa dipakai sebagai sumber energi. Kemudian mengubah amonia menjadi urea. Dari proses pemecahan asam amino ini akan dihasilkan amonia. Amonia ini bersifat racun ya. Bersifat racun bagi tubuh sehingga dia harus bisa diubah untuk dibuang menjadi zat yang tidak beracun. Dan ini dilakukan oleh hati. Yang selanjutnya urea ini akan dibuang bersama urin kita. Jadinya makan protein terlalu banyak itu juga kurang bagus ya. Nanti itu akan menyebabkan kadar amonia di dalam darah kita juga akan meningkat. Apalagi terjadi kerusakan hati, kemudian sudah terjadi kerusakan ginjal, itu tidak disarankan untuk terlalu banyak makan karbohidrat. Sehingga misalnya kalau pada orang-orang yang mengalami gangguan ginjal atau gagal ginjal kan kurangi makan protein cukup. Kemudian dalam metabolisme protein, hati ini juga berfungsi untuk sintesis protein. Tadi sudah dijelaskan ya dalam fungsi protein seperti albumin, faktor pembekuan darah dan lain sebagainya. Ya, kita lihat gambarnya ini secara sederhananya. Ini fungsi hati itu ya. Ini kalau ada asam amino yang masuk, asam amino ini adalah hasil pemecahan dari protein ya. Sebenarnya dia adalah penyusun dari protein itu. Kalau pada pencernaan itu protein itu diubah menjadi penyusunnya supaya bisa diserap. Ini protein, ini di pencernaan diserap, dibawa ke dalam pembuluh darah, nanti dia masuk ke dalam hati. Nanti dalam hati ini asam amino itu dipakai untuk mensintesis protein. Nanti kalau berlebihan asam aminonya, maka asam aminonya ini akan dipecah. Sebenarnya tidak hanya untuk mensintesis protein, ya, banyak lagi fungsi asam amino. Ya. Tapi kalau berlebihan, nanti dia akan dipecah sebagai sumber energi. Cara pemecahannya, pertama itu dia akan membuang dulu, ini namanya gugus aminonya. Sehingga nanti kalau dilepas gugus amino itu dia akan menghasilkan amonia. Selanjutnya amonia itu akan diubah oleh hati untuk menjadi urea, nanti akan dibuang ke dalam oleh ginjal. Nah, sisanya setelah aminonya dibuang, dia akan menjadi asam ketoasid ya. Seperti misalnya piruvat ya. Pirupatnya akan bisa dipakai untuk sumber dari pembuatan lemak ya, untuk disimpan. Oke. Nah, ini proses dari bagaimana mengubah dari amonia yang dihasilkan dari pemecahan dari asam amino sehingga dia menghasilkan amonia di sini, kemudian amonia ini akan diubah ya menjadi urea. Amonia ini dia bersifat bisa bersifat toksik ya, terutama terhadap terhadap saraf kita. Kalau terlalu banyak amonia dalam darah kita, itu akan menyebabkan fungsi dari saraf kita, fungsi dari otak kita akan menurun. Nah, makanya karena dia beracun harus diubah dulu menjadi urea, menjadi zat yang tidak beracun, kemudian baru nanti dibuang ke dalam ginjal, melalui ginjal. Nah, itu fungsi metabolisme pada protein. Sekarang kita lanjut ke fungsi metabolisme dalam fungsi liver dalam metabolisme dari asam empedu dan bilirubin. Oke, prinsipnya
prinsipnya ini ya, dalam metabolisme itu nanti liver ini dia berfungsi untuk mensintesis asam empedu. Asam empedu. Asam empedu ini disintesis dari kolesterol. Kolesterol. Pertama dia akan diubah menjadi asam empedu primer, gitu ya, misalnya asam kolat, asam senok-deoksikolat, kemudian dia diubah menjadi yang sekunder ya selanjutnya. Kemudian dia dikonjugasikan, kemudian baru bisa dibawa ke usus untuk membantu pencernaan. Kemudian selain mensintesis empedu dan mensekresikan empedu, di sini juga dia berfungsi dalam metabolisme bilirubin, yaitu dalam proses ini konjugasi atau konjugasi menempelkan asam glukuronat ya ke dalam bilirubin, sehingga bilirubin yang sifatnya tidak tidak larut di dalam air itu bisa larut di dalam air, sehingga nanti dia bisa dibuang bersama dengan empedu. Nah, bilirubin ini sebenarnya hasil dari pemecahan dari hem ya. Hem itu berasal dari hemoglobin kita, dari sel-sel kita yang mati. Sel-sel kita yang mati itu nanti ada zat yang perlu dikeluarkan dari tubuh itu. Nanti dia itu dikeluarkan dalam bentuk bilirubin. Nah, empedu yang dilepaskan ini dengan zat-zat lain, misalnya dengan kolesterol, kemudian ada fosfolipid, itu nanti dia fungsinya untuk mengemulsikan lemak ya, yang diserap dari dari usus kita. Nah, ini adalah empedu ya, dibuat di liver, kemudian disimpan di kandung empedu. Dia membantu proses pencernaan dan absorpsi dari lemak. Di sini dia berfungsi untuk mengemulsifikasikan dan meningkatkan kelarutannya. Kemudian dan juga ekskresi. Komposisinya tadi ada garam empedu, fosfolipid, kolesterol, kemudian ada bilirubin dari pigmen. Bilirubin ini yang menyebabkan perubahan warna ya pada feses kita dan juga pada urin kita. Nah, ini proses bagaimana bilirubin ya dulu ya, bilirubin prosesnya. Nah, bilirubin itu berasal dari hem ya. Ini dari sel-sel darah merah kita yang mati. Nanti dalam sel darah merah ini ada hemoglobinnya. Oke, hemoglobin ini akan diubahnya menjadi bilirubin di dalam sel-sel endotelial kita. Oke, nanti bilirubin dia akan masuk ke dalam hati, nanti dikonjugasikan, nanti akan dibuang bersama dengan empedu. Oke. Sedangkan ini adalah empedu ya. Empedu dihasilkan oleh hati, dia berasal dari kolesterol, kemudian disimpan di kandung empedu, dan isinya ini bisa dibaca, tadi sudah dijelaskan, dan fungsinya tadi sudah emulsifikasi, untuk menetralkan keasaman juga, keasaman dari kimus ya di dalam pencernaan, dan juga untuk ekskresi dari misalnya kalau kita minum obat dan juga toksin. Oke, nanti empedu ini akan dibuang ke dalam duodenum atau usus halus kita. Oke, kita lanjut ke fungsi detoksifikasi ya. Ini waktunya masih 10 menit ya. Nah, ini ya, hati membantu memecah dan membuang toksin dan toksikan. Kalau toksin ini adalah racun-racun alami, sedangkan toksikan ini adalah racun-racun dari buatan dari manusia yang tidak alami. Ya, misalnya toksin dan toksikan itu ada pada bahan kimia pertanian, misalnya pestisida, polutan atau kotor dalam udara, bahan kimia untuk perawatan diri kita ya, misalnya sampo, kemudian kita sabun kita,
atau apa ya, itu hand body dan lain sebagainya. Jadinya harus hati-hati menggunakan ini produk-produk perawatan diri. Kemudian obat-obatan juga termasuk ke dalam ini toksin ya. Alkohol itu juga berfungsi hati itu nanti untuk membuang ya. Kemudian bahan-bahan tambahan pada makanan ya, baik itu penyedap, pewarna, pengawet, pemanis ya, itu bisa menjadi toksin bagi tubuh kita. Dan itu nanti yang berfungsi untuk bersihkan itu adalah liver kita. Kemudian senyawa organik yang mudah menguap, misalnya wangi-wangian juga ya, pengharum ruangan, itu juga harus hati-hati, cari yang aman. Nah, prinsipnya bagaimana hati itu bisa membuang itu zat-zat racun itu, ini adalah ini ya, melalui beberapa proses ya. Ini ada 2 tahap sebenarnya. Oke. Tapi pada prinsipnya nanti dia pertama itu adalah mengubah toksin ini. Toksin ini biasanya adalah dia larut di dalam air dan tidak larut di dalam lemak, tidak larut di dalam air. Misalnya obat-obatan, alkohol, penyedap makanan, pestisida, biasanya dia dibuat tidak larut di dalam lemak. Kalau larut di dalam lemak, itu biasanya dia akan bisa masuk ke dalam sel kita. Nanti secara enzimatik, nanti melalui proses oksidasi, reduksi, itu dia akan diubah ya, dan hidrolisis dia akan diubah. Selanjutnya pada tahap kedua akan dilakukan konjugasi, ya, ditempelkan dengan zat-zat tertentu yang bersifat namanya hidrofilik atau polar ya, sehingga nanti dia akan meningkatkan kelarutannya di dalam air. Kalau dia sudah larut di dalam air, nanti dia akan dibuang bersama dengan empedu ya, menjadi produk buangan. Nanti dia dikeluarkan dalam tubuh itu, baik itu melalui feses maupun melalui urin. Nah, selanjutnya kita bicara tentang penyakit hati dulu sedikit. Nah, ini ada berapa penyakit hati yang berdasarkan penyebabnya. Yang pertama itu ada, yang umum itu adalah hepatitis virus. Hepatitis virus ini yang paling banyak mungkin sekarang. Misalnya yang paling sering itu adalah hepatitis B sekarang, karena dia bisa menyebabkan hepatitis kronis. Kemudian ada hepatitis C, gitu ya, yang penting, yang berbahaya. Kalau hepatitis A ini dia bisa menular melalui makanan, ya. Biasanya dia bisa sembuh sendiri, ya, tapi imunitasnya harus kuat. Nah, selain virus, ini alkohol juga bisa menyebabkan penyakit hati. Ada penyakit hati hepatitis yang disebabkan oleh alkohol, ya, peradangan hati yang disebabkan oleh alkohol. Nah, jadinya yang pertama itu yang penting itu adalah virus, hindari virus hepatitis, kemudian alkohol, pasti ya, kalau margi pasti tidak minum alkohol, ya, tidak boleh. Makanan-makanan yang mengandung sedikit alkohol juga tidak boleh. Ya. Ini, oke. Kemudian perlemakan hati karena kegemukan. Kegemukan juga bisa menyebabkan hati itu mengalami perlemakan. Dan ini akan merusak sel-sel hati, sehingga sel-sel hatinya akan mati, dia akan diubah menjadi sel-sel jaringan ikat, sehingga hatinya itu akan mengeras. Ini margi-margi juga kayaknya jarang yang gemuk ya, karena puasa, makannya vegetarian dan lain sebagainya, ini kecil kemungkinan. Nah, hepatitis toksik ya, ini hepatitis yang disebabkan oleh zat-zat yang meracuni hati ya, kalau dalam dosis besar. Ya. Jadi hati-hati jangan makan makanan yang beracun atau menghirup zat-zat beracun ya. Oke, kemudian ada penyakit liver karena kolestasis. Kolestasis ini karena apa namanya ya? Karena
penyumbatan oleh batu empedu. Kalau misalnya terlalu banyak kolesterol gitu ya, karena makannya tidak terkontrol dan lain sebagainya, kurang aktivitas fisik atau olahraga, bisa menyebabkan kolesterolnya meningkat, kemudian terjadi batu empedu. Dan batu empedu ini bisa karena tersumbat saluran dari hati itu bisa menyebabkan terjadinya kerusakan hati. Nah, penyakit liver karena genetik, ya karena misalnya kerusakan enzim tertentu di dalam hati itu, sehingga hati itu tidak bisa misalnya memecah lemak itu dan lain sebagainya, sehingga nanti dia akan menyebabkan hati itu akan rusak. Kemudian kanker hati ya. Kanker hati ini biasanya perkembangan dari penyakit-penyakit hati yang sebelumnya. Yang paling sering itu adalah karena hepatitis kronis ya. Hepatitis kronis pertama terjadi hepatitis akut, kemudian jadi hepatitis kronis, kemudian terjadi pengerasan hati atau sirosis, kemudian dari sirosis itu akan berkembang menjadi kanker hati. Nah, ini mungkin gambaran dari hati orang-orang dari penyakit hati tertentu. Ini hati yang sehat, warna merah hati, oke, lunak, itu ya. Sedangkan ini hepatitis, ya dia membesar, biasanya warnanya akan berubah. Kemudian ini hepatitis kronis juga akan membesar, warnanya akan berubah. Kalau ini adalah pengerasan hati. Kalau ini sudah sirosis ya, sirosis itu terjadi pengerutan hati. Kalau ini perlemakan hati. Ini karena hepatitis karena alkohol, sedangkan ini adalah ilustrasi dari ini, dari kanker dari liver atau hepatoma. Apa sih gejala dari penyakit liver? Ya biasanya itu ya ada mual muntahnya, kemudian nafsu makan berkurang atau menghilang, rasa lelah yang berlebihan. Kemudian kotoran kita bisa menjadi pucat atau kehitaman. Ya kehitaman ini kalau terjadi misalnya sampai terjadi perdarahan di lambung ya, karena kalau terjadi kelainan hati itu bisa menyebabkan terjadinya pecahnya pembuluh darah di lambung, itu menyebabkan perdarahan lambung. Misalnya bisa menyebabkan ini, berak itu berwarna kehitaman. Kemudian urin itu akan atau kencing itu akan menjadi warnanya gelap karena banyak bilirubin dan di sana. Kemudian kulit dan mata menjadi kuning karena ini efek dari bilirubin. Bilirubinnya itu kan keluar ya, karena dia tidak karena terjadi peradangan hati. Akan menyebabkan penyakit yang sering disebut dengan penyakit kuning ya. Penyakit kuning itu disebabkan karena gangguan hati. Kulit terasa gatal dan mudah memar. Ini gatal ini biasanya disebabkan oleh kadar garam empedu yang berlebihan di dalam darah. Kemudian memar ya. Memar ini karena efek dari kurangnya protein di dalam darah, sehingga nanti itu darah itu mudah keluar ya dari pembuluh darah sehingga menyebabkan memar. Kita tahu bahwa tadi salah satu dari fungsi hati itu adalah mensintesis dari albumin ya, albumin atau protein dari darah. Itu fungsinya untuk untuk mempertahankan cairan tetap di dalam darah. Kemudian perut terasa nyeri dan bengkak. Oke, karena ini biasanya kalau pada tahap awal dari penyakit dari liver itu akan terjadi pembengkakan liver. Tungkai dan kaki menjadi bengkak. Ini kalau sudah berat. Sudah berat di sini karena hatinya mengkerut, nanti di sana aliran darah tidak lancar, nanti aliran darah balik itu akan terbendung, sehingga darah itu akan tertahan, sehingga darah itu akan merembes ke dalam perut kita, kemudian tertahan di dalam kaki kita, sehingga
perut menjadi bengkak, itu dinamakan dengan ascites, kemudian kaki menjadi bengkak, ya, itu dinamakan dengan putin. Nah, ini berapa gejala-gejala dari penyakit dari perut, kemudian penurunan berat badan, kemudian lelah berlebihan, kemudian ada jaundice, ada penyakit kuning. Nah, bagaimana mencegahnya? Mencegahnya yang penting itu ini sudah dilakukan, ya, ini program pemerintah, ya, vaksinasi virus. Ya, kalau ada keluarga, kalau ada, terutama sekarang kan dari bayi, ya, kalau di bayinya belum divaksin, harus divaksin hepatitis ini. Kemudian jaga berat badan normal, ya, karena itu kegemukan itu bisa menyebabkan perlemakan hati yang bisa akhirnya akan merusak hati. Tidak minum alkohol, karena alkohol ini bisa meracuni hati. Kemudian obat-obatan juga bisa merusak hati, kemudian hindari darah dan cairan tubuh orang lain. Karena ini adalah media untuk penyebaran virus, ya, virus hepatitis. Nah, ini, dan juga ini makan makanan yang sehat. Ya. Ini makanan-makanan vegetarian itu termasuk sehat. Buah, sayur yang segar, dan makan-makan yang tidak bagus itu banyak makanan yang mengandung toksin dan toksikan. Ya. Ada fast food di sini, ya. Ada minuman-minuman manis, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana pengobatan dari penyakit liver? Ini tadi menurunkan berat badan, berhenti minum alkohol, kemudian jangan minum obat secara sembarangan, cukup minum air putih, istirahat, mengkonsumsi makan yang sehat. Kalau diketahui ada batu empedu, harus dioperasi, ya, dikeluarkan batu empedunya. Kemudian kalau sudah rusak hatinya, ini harus dilakukan transplantasi hati. Artinya hatinya itu dikeluarkan, nanti diganti dengan hati orang lain. Oke. Nah, itu untuk apa yang saya bisa bagikan untuk sore ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Pak Dr. Dharma Surendra atas pemaparan tentang liver sebagai pusat metabolisme dari tubuh. Luar biasa, ya. Jadi dengan dijelaskan itu kita semakin mengerti apa yang kita mengatasi. Walaupun secara keseluruhan mungkin agak sukar, karena itu memang dokter yang mengerti. Jadi paling tidak kita tuh tahu sedikit-sedikit itu sudah cukup. Ya, untuk selanjutnya sekitar 30 menit lagi. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, saya persilakan bisa di chat atau bisa langsung diberikan dengan buka audio. Saya persilakan dulu kalau ada yang bertanya. Pasti banyak yang bertanya. Karena itu Namaskar, brother dokter. Ya, namaskar, Sister Anandi. Ya. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu Kirana. Saya ingin mengulas apa yang pernah saya dapatkan dari seorang teman dokter juga udah lama ini. Jadi beliau berkata begini, kalau orang Bali itu akan sangat rentan terkena penyakit liver atau penyakit hati. Karena biasanya orang Bali itu related dengan banyak upacara dan suka begadang. Terus begadang akhirnya lupa waktu dan makan nggak teratur. Kemudian rata-rata makan tuh di atas jam 9 malam. Nah, itu biasanya bisa menurunkan fungsi hati. Bisa di sini berada dokter untuk menjelaskan secara gamblang gitu. Ya, terima kasih.
Oke. Itu sama aja ya, semua sel kita juga begitu ya. Jadinya kalau kita kelelahan, kurang istirahat itu, nanti terutama nanti sistem pemulihan tubuh, itu sistem pemulihan sel-sel itu kan tidak bagus ya, karena di sana itu dibutuhkan energi juga. Oke. Dalam melakukan pemulihan sel ya. Kalau dalam pemulihan sel itu biasanya di sana itu terjadi regenerasi ya. Nanti terjadi sintesis protein, pembuatan energi, sehingga nanti apa-apa yang rusak di dalam sel itu bisa diperbaiki. Kalau misalnya kita kelelahan, itu jadinya energi kita berkurang. Jadinya misalnya ATP yang dipergunakan untuk proses untuk mensintesis misalnya protein-protein yang penting untuk di dalam sel itu misalnya berkurang, gitu ya. Kalau makannya yang tidak teratur, jadinya pada saat kita membuat protein tertentu atau zat-zat tertentu yang penting dalam tubuh kita, nutrisi kita juga harus tersedia. Selain energi juga dibutuhkan bahan-bahannya. Kalau makan tidak teratur dan tidak seimbang makannya, saat ini membuat suatu zat tertentu di dalam tubuh kita atau membuat protein tertentu di dalam tubuh kita yang mengandung vitamin, mengandung mineral tertentu, jadinya tidak terjadi. Jadinya itu yang menyebabkan jadinya sel-sel hati kita ini yang harus diperbaiki itu menjadi tidak diperbaiki, dia akan mati ya. Walaupun di sini sebenarnya salah satu dari keistimewaan dari sel-sel hati dari sel-sel dari organ yang lain itu adalah sel-sel hati ini bisa melakukan regenerasi, dia bisa tumbuh selnya. Itu. Tetapi kita harus menyediakan lingkungan yang bagus untuk proses regenerasinya dia. Ya. Energinya harus cukup, nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan harus cukup, tidak ada zat-zat yang mengganggu, dan juga hormon-hormon yang mengendalikan juga harus dalam keadaan bagus. Jadinya itu kalau kita begadang gitu jelas energinya akan berkurang ya dipakai, kemudian pasti terjadi koordinasi saraf tubuh juga dan hormonal itu juga tidak bagus. Apalagi nanti dalam begadang itu nanti tidak makan dengan baik. Jadinya lengkap sudah ya. Jadinya sel itu tidak akan bisa memperbaiki diri dan sel hati itu tidak akan bisa melakukan regenerasi. Ya, Mungkin baik. itu yang Ya. bisa saya kasih. Terima kasih, dokter. Nah, kemudian ada satu hal lagi yang mengganjal. Bagaimana menurut pendapat dokter nih, kan ada orang yang memang harus karena tuntutan itu tetap harus dia bekerja di malam hari. Nah, konsekuensinya apa yang mereka harus lakukan untuk tetap menjaga liver ini tidak begitu buruk lah kondisinya. Ya. Harus diganti tidurnya. Kalau malam ini tidak bisa, walaupun tidak sebaik tidur malam ya, karena memang secara evolusi kita harus tidur malam ya, karena proses sikardian tubuh ya. Tetapi kalau tidak bisa ya, tidur malam, ya harus diganti ya dengan siangnya, ya, dengan jumlah yang sama ya, jumlah yang sama. Kalau bisa dengan kualitas yang sama juga. Jadi begitu aja ya simpelnya. Iya. Cuma memang ada resiko ya dok ya. Berisiko. Maka memang kita ini evolusi dari tubuh kita ini dari yang paling rendah sampai menjadi manusia ini kan sudah bermiliar-miliar tahun ya. Dan itu sudah menjadi, kalau malam sebenarnya harus tidur. Kalau malam itu biasanya kita cenderung ya gelap ya, kemudian melatonin tubuh akan keluar dan tubuh juga
harus istirahat, udara juga sudah mulai dingin, cahaya sudah tidak ada. Itu sudah sangat apa namanya ya, sudah menjadi apa namanya ya, sudah menjadi kodrat dari tubuh kita. Itu sudah memang rancangan tubuh kita seperti itu. Jadinya kita harus mengikuti alam ini sesuai dengan evolusi kita. Harus alami. Itu yang terbaik. Ya, kalau tidak bisa, kita berusaha memodifikasi lingkungan. Oke. Oke, ya terima kasih, Dok. Ya. Silakan yang menaikkan tangan. Siapa itu? Sister Sati, tolong dipanggil. Ada 2 orang. Sister Anissa, Bu. Ya, selamat sore, namaskar. Namaskar, Sister. Itu yang Ibu diberikan ya. saya. Terima kasih Pak Dokter, penjelasannya luar biasa. Jadi saya ingin bertanya, kalau sakit kuning itu kan dicirikan dari kulit ya, kulitnya berwarna kuning, telapak tangan, terus matanya. Ya benar. Ini kan bisa dicek dari ini ya, virus apa namanya, pengecekan darah itu, jadi ada virus hepatitis atau bagaimana. Nah, ternyata setelah pengecekan itu tidak ada virus hepatitis ternyata hasilnya, tetapi warna kulit kuning, telapak kaki, telapak tangan itu kelihatan kuning, tapi katanya ada pengaruh dari makanan yang sifatnya menyebabkan warna kulit. Apakah ini juga termasuk ada kelainan hati ya Pak Dokter? Selain tidak ya. Biasanya kalau karena makanan itu, biasanya vitamin A itu bisa menyebabkan ya. Karena itu beta karotin ya, warnanya kuning ya. Tapi itu kalau terlalu berlebihan sekali. Biasanya jarang terjadi ya. Kalau cuman dicek gini, HBsAg saja virusnya tidak ada, sebenarnya penyakit kuning itu kan bisa disebabkan selain hepatitis, arti peradangan hati, penyumbatan saluran empedu juga bisa menyebabkan. Ya. Oke. Jadi kalau penyumbatan saluran empedu itu bisa juga menyebabkan terjadinya kuning ya. Itu. Jadinya kalau yang dicek yang benar itu bukan virusnya, tetapi adalah kadar bilirubinnya. Jadi kadar bilirubin direct dan indirect. Kalau memang sudah rendah kadarnya, baru itu kuningnya disebabkan oleh yang lain. Misalnya itu kelebihan, misalnya vitamin A, itu ya, beta karotin itu bisa. Contohnya apa aja Pak Dokter? Yang makanan yang mengandung itu? Iya, seperti apa namanya, makan makanan yang berwarna, misalnya wortel terlalu banyak, apalagi ya, pokoknya yang berwarna-warna gini itulah, orange gitu ya, kekuningan gitu ya. Kalau terus makan mungkin bisa ya. Kalau tiap hari, misal tiap hari terus misalnya 3 gelas minum apa namanya tiap hari minum jus wortel aja mungkin bisa ya. Tapi jarang sih terjadi. Oke, baik, artinya harus ada pengecekan lebih lanjut ya Pak Dokter? Iya, oke. Cek virusnya itu ya? Iya, oke. Baik, terima kasih Pak Dokter, namaskar.